A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman. Kita sekalian alhamdulillah dijadikan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah di dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Innamal khamru, pastinya bahwa khamar. Apa itu khamar dan bagaimana hukum meminum khamar? Dijelaskan oleh ulama dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 390. Wa yahrumu syurbul khamri, dan haram meminum khamar. Jadi ada minuman yang haram diminum. Di antaranya adalah khamar. Hukumnya haram, dosa besar. Salah satu dosa besar adalah minum khamar, mengkonsumsi khamar, itu salah satu daripada dosa besar. Wal muradu biha kullu ma'in muskirin sawa'un kana muttakhadan min ma'il inabi amla. Bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah setiap yang cair, setiap benda yang cair, yang memabokkan, yang menghilangkan akal sehat. Setiap benda yang cair, yang memabokkan, yang menghilangkan akal sehat. Akal sehatnya hilang. Baik itu yang cair, yang memabokkan dibuat dari air anggur atau bukan. Baik dibuatnya dari air anggur atau bukan. Pokoknya setiap benda cair yang memabokkan itu namanya khamar. Apa itu khamar? Setiap benda cair yang memabokkan itu namanya khamar. Maka hukumnya haram meminum itu khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabokkan adalah khamar. Kullu muskirin khamrun, bahwa setiap yang memabokkan adalah khamar, namanya khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabokkan hukumnya haram, tidak boleh untuk diminum, tidak boleh untuk dimakan setiap yang memabokkan. Waman, siapa orang syariba yang minum orang tersebut al-khamra akan khamar fid dunya, di dunianya, famata, kemudian mati dia, belum taubat, minum khamar mati, atau mati dalam keadaan minum khamar, dikhawatirkan wa huwa yudminuha, sedangkan dia mengkonsumsi akan itu khamar, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan bisa meminum itu khamar kelak di akhirat. Jadi di surga itu ada namanya sama, khamar tapi beda. Khamarnya wangi, tidak memabokkan, ya. Ada di surga minuman yang termahal, yang terindah adalah khamar, tapi khamarnya tidak memabokkan. Khamar di surga itu halal, beda dengan khamar di hukumnya haram, ya. Bagaimana ancamannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengkonsumsi khamar?
Hati-hati ya, apalagi zaman sekarang. Jaga anak-anak kita, ya, jaga pergaulan anak kita. Itu salah satu terjadinya anak-anak muda minum khamar karena salah bergaul. Mereka bebas di dalam pergaulan, lalu dibiarkan oleh orang tuanya, tidak diperiksa anaknya berteman dengan siapa, ya. Hati-hati, apalagi zaman sekarang, hati-hati ya. Pokoknya yang memabukkan hukumnya haram, baik benda cair atau benda padat. Obat-obatan terlarang itu hukumnya haram dikonsumsi, nggak boleh ya. Mau benda padat atau benda cair hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul khamra. Allah telah melaknat akan khamar. Jadi minuman khamar ini dilaknat oleh Allah. Allah sendiri telah melaknat itu khamar. Kemudian wasyaribaha, dan yang meminum itu khamar dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Enggak tanggung-tanggung, dijauhkan dari rahmat Allah orang yang minum khamar. Kemudian wasaqiyaha, yang menuangkannya itu khamar. Dia tidak minum tapi membantu menuangkan, ngicikeun arak, keun minum arak. Itu kebagian laknat juga dari Allah. Dilaknat oleh Allah orang yang menuangkan itu khamar. Kemudian wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Saya gak minum tapi saya belikan, kabagian gitu. Numang melikeun arak, kabagian ya, kabagian laknat. Kemudian wa bai'aha, yang menjualnya, kebagian juga laknat Allah. Satu, yang meminum khamar dilaknat. Kemudian yang meminumnya, kedua. Tiga, yang menuangkan. Empat, yang menjual, yang membeli. Lima, yang menjual. Keenam, wa asiraha, yang memerasnya. Memeras itu khamar. Dia kebagian juga laknat. Tujuh, wa mu'tasiraha, yang menerima perasannya juga mendapat laknat. Bahkan 8, wahamila, yang membawa khamarnya. Dia tidak minum, cuman dia bawakan, kebagian laknat. Oke. Wal muhmulata ilaih, yang dibawanya juga terdapat laknat. Kemudian wa akila samaliha, orang yang memakan dari ladangnya itu khamar, hasilnya itu khamar. Dia tidak minum khamar, jualan, ladangnya dimakan, maka dia juga dapat laknat. Hati-hati ya. Jangan sampai kita mendapat laknat Allah. Ini bukan kecil, bukan urusan kecil, urusan besar laknat Allah ini. Diusir dari rahmat. Artinya laknat itu diusir dari rahmat Allah. Kalau orang sudah diusir dari rahmat Allah, mau dapat rahmat siapa lagi? Na'udzubillah min. Itu salah satu ancaman bagi orang yang melakukan meminum khamar. Kecuali kalau taubat. Kecuali kalau taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathan. Pecandu khamar, pecandu obat terlarang, ya. Pecandu khamar jika dia mati belum taubat, maka matinya bertemu dengan Allah, dia membawa dosa seperti orang yang menyembah berhala. Ya. Dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Orang kafir. Dosanya itu, dia pikul itu dosa yang dia bawa ke kubur, ke akhirat, seperti dosa orang yang menyembah berhala. Atau nanti di akhiratnya dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Nanti di akhirat dia kalau nggak tobat sebelum mati, nggak tobat dari minum khamar, dia pecandu khamar, tidak mau tobat, dikhawatirkan kelak di akhiratnya dikumpulkan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diselamatkan semua oleh Allah. Amin. Bahkan dikhawatirkan lagi, ya, kalau dia menganggap halal
kepada khamr, wah halal khamr, menganggap halal, dia kafir, keluar dari agama Islam. Orang yang menganggap halal kepada khamr yang telah diharamkan oleh Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka tidak ada bedanya dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Ini bahayanya pecandu khamr kalau tidak tahu taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, jauhi oleh kalian, kata Rasulullah SAW, al khamra akan khamr. Ya, jangan dekat-dekat khamr, jangan dekat sama orang-orang pecandu khamr. Jangan bergaul dengan orang-orang pecandu khamr, jangan. Ijtanibul khamr, jauhi khamr. Orang-orang yang pecandu khamr jauhi, jangan kau gauli. Jangan bergaul dengan orang-orang pecandu khamr. Jangan dekati khamr. Mengapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr ini adalah kuncinya segala kejahatan, keburukan. Kunci. Kalau orang minum khamr hilang akal sehatnya, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pemerkosaan, bisa terjadi kezaliman, bisa terjadi segala keburukan akan terjadi, dikhawatirkan terjadi. Ini bahayanya khamr. Sifat malunya hilang, nggak ada bedanya seperti binatang, nggak ada bedanya seperti binatang, bahkan lebih buas daripada binatang karena sudah hilang akal sehatnya. Ya, hati-hati, jaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, al khamru jima'ul ismi, bahwa khamr adalah tempat kumpulnya dosa. Pokoknya kalau orang udah minum khamr itu apa saja dosa dikhawatirkan akan ia lakukan. Berani sama orang tua, ngelawan, kakak molotot, bahkan nyarekan, bahkan naudzubillah min dzalik. Ini bisa terjadi. Kenapa? Karena khamr. Awalnya dari apalagi anak-anak muda, hati-hati ya. Itu bukan minuman orang muslim, khamr itu. Enggak boleh orang yang beriman, enggak boleh minum khamr. Jaga, perhatikan anak-anak kita, orang tua, jangan dibiarkan. Jaga, jangan dibiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra sakahullah min hamimi jahannam." Siapa orang yang meminum khamar, maka Allah akan memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Nanti di neraka jahanam oleh Allah diminumkan orang tersebut minum air panas yang mendidih dari neraka jahanam. Ini ancaman kelak di akhirat bagi mereka orang-orang yang minum khamar tapi mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan ampunan Allah kelak di akhiratnya seperti demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabokkan hukumnya haram. Apapun yang memabokkan, baik benda cair atau benda padat, hukumnya haram, tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Setiap yang memabokkan hukumnya haram. Wa inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul khamra. Dan sesungguhnya kepada Allah ahdan, janji. Allah berjanji, ini janji Allah. Untuk siapa? Liman yashrabul khamra, bagi orang yang meminum khamar. Allah janji. Apa janji Allah? Ayyusqiyahu min tinatil khabal. Allah akan beri minum orang yang minum khamar dari tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wa ma tinatul khabal, apakah tinatul khabal itu? Qala araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Tinatul khabal itu adalah keringat atau nanah penduduk ahli neraka. Jadi nanti di akhirat di nerakanya diberi minum dari nanah-nanahnya penduduk ahli neraka. Tina nanah anu ngagolak, nanah anu bau kacida keur inuman saha jelma-jelma nu mararabok di duniana tapi manehna teu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man syaribal khamra kharaja nurul iman min jawfih." Siapa orang yang meminum khamar, maka keluar cahaya iman dari perutnya, dari hatinya. Tidak ada cahaya iman. Beungeut nate eueuh cahayaan, nya ngabeleg-begnya itu. Geneuk beungeut nate teu aya cahaya imanan gara-gara nginum khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan." Siapa orang yang minum khamar, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. 40 poe salatna moal ditarima ku Allah. Lamun teu tobat. Ieu mah nyaritakeun lamun teu tobat. Kalau tobat dengan sesungguhnya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan untuk kita sekalian, hati-hati jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, jaga. Jangan sampai ada yang meminum khamar, jangan sampai ada yang menyebarkan khamar, jangan sampai ada yang menjual khamar. Tegur jangan. Itu bukan minuman orang yang beriman. Ya, tegur. Andai kata ada saudara kita yang seperti itu, tegur dengan secara baik agar mereka meninggalkan perbuatan yang terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Allah mudahkan hati kita semua, anggota kita semua untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal